Kota Kediri. Aku memang hanya anak kecil yang selalu diremehkan. Bagaimana aku bisa merubah nasib keluarga aku? Aku hanya bisa meminta kepadamu, Tuhan. Rubahlah nasibku, rubahlah kehidupanku. Andai ayah masih bisa bekerja, pasti ibuku masih bisa terselamatkan. Saat tsunami datang, ibuku tertimpa pohon kelapa. Ayah tidak dapat membayar biaya ke rumah sakit. Akhirnya ibuku dinyatakan meninggal dunia karena terlambat ditangani. Dan mulai saat itu duniaku hancur. Aku pun harus rela putus sekolah. Aku semakin geram dengan ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dengan seenaknya mereka membuang sampah ke laut, limbah pabrik. Bahkan dengan teganya mereka membuang sampah di laut berkarung-karung dan menangkap ikan dengan cara dibom. Jika kondisi seperti ini dibiarkan berkelanjutan, pasti akan lebih banyak yang menjadi korban. Seperti keluargaku contohnya. Dulu, sewaktu aku masih kecil, aku selalu ikut ayah pergi ke laut untuk mencari ikan. Aku sangat senang membantu ayah. Tapi pada suatu saat, setelah berjam-jam aku mencari ikan dengan ayah, tak ada hasil yang dapat kami jual. Kalaupun kita dapat ikan, ikannya pasti sudah rusak, tertusuk sampah plastik. Kalau enggak, pasti sudah lemas. Sampai pada suatu saat, ayahku bilang seperti ini kepadaku. Nak, laut kita ini sudah tercemar. Ikan-ikan di bawah laut pasti sedang merasakan kesakitan. Gitu kata ayahku. Bumi kita ini sudah rusak. Pantai yang dulunya indah sekarang sudah penuh sampah. Bahkan berita tentang pencemaran air laut di daerahku sudah sampai disiarkan di televisi. Begini pembawa acara itu menyampaikan. Beberapa pasar tradisional menyatakan bahwa ikan di sejumlah pasar dinyatakan anjlok. Hal ini disebabkan oleh nelayan yang kesulitan mencari ikan akibat dampak dari pencemaran air laut. Gitu kata mbak-mbak itu. Aku setiap hari memikirkan, bagaimana nasibku jika tetap seperti ini.
Sampai pada suatu malam, aku terlelap dan aku ketiduran di sebelah perahu ini. Sambil bingungnya aku memikirkan nasibku. Kalian pasti sedang bertanya-tanya, siapa yang bangunkanku? Dia sahabatku, namanya Sinta. Sinta berasal dari Nusa Tenggara. Kok bisa dia berada di sini? Ayah Sinta adalah seorang pegawai negara yang berpindah tugas dari Nusa Tenggara ke Jawa Timur. Semalam ketiduran di sini, Sin. Aku sedang memikirkan nasibku. Bagaimana jika hidupku terus-menerus seperti ini? Tapi, Sin, sebenarnya aku punya ide untuk berusaha membersihkan laut ini, biar ayahku bisa bekerja lagi. Anak kicik seperti kita bisakah bersih samudra besar nih? Awalnya Sinta meragukan ideku tadi, tapi aku tetap meyakinkan Sinta bahwa kita bisa membersihkan laut. Pada suatu saat aku meminjam HP Sinta. Aku memposting di sosial media tentang dampak pencemaran air laut bagi lingkungan sekitar. Aku sangat senang karena banyak sekali orang yang mendukungku. Tapi tak sedikit juga yang meremehkanku. Halah, pikiran anak kecil, dikira bersihin laut seenak bersihin bak mandi kali ya. Gitu kata mereka. Tapi tak mengapa, dengan cibiran mereka, aku semakin termotivasi untuk membersihkan laut ini. Aku semakin senang karena ayah Sinta setuju dengan ideku. Dan ayah Sinta bersedia menjadi donatur kegiatan ini. Akhirnya, aku dan Sinta bekerja sama untuk mengarahkan masyarakat membersihkan laut kita. Seperti ini. Ada yang mengambil sampah di laut. Ada yang menyapu pesisir pantai. Dan ada juga yang membuat jaring-jaring di tengah laut untuk menyaring minyak-minyak. Setiap hari kita membersihkan sampah. Dan akhirnya ikan-ikan di bawah laut sudah mulai muncul. Ayahku tersenyum bangga kepadaku. Aku pun ikut bahagia karena sekarang nelayan-nelayan sudah bisa mencari ikan lagi. Tapi ayahku sudah tidak bisa mencari ikan di laut. Usianya sudah tua, tubuhnya pun sudah rentan. Akhirnya sekarang aku yang menggantikan ayahku. Dan orang-orang mulai menjulukiku sebagai nelayan kecil yang bijaksana.